Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Dear Ex. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan sebuah perkataan dari Jin kecil yang menceritakan tentang betapa biadab kelakuan ibunya terhadap dirinya. Ibu Jin adalah seorang pecandu alkohol yang suka memukuli Jin. Meskipun begitu, ayah Jin tidak pernah menolong putrinya. Lalu suatu malam, ayah Jin menyeret istrinya yang mabuk keluar rumah dan melemparnya dari atas tangga. Ayah Jin lalu menyuruh Jin untuk memberitahu semua orang kalau ibunya jatuh saat mabuk. Ayah Jin juga menjanjikan akan memberikan Jin seorang ibu baru yang kaya. Jin kecil kemudian berjalan mendekati ibunya yang meminta Jin untuk menelepon 911. Namun Jin tidak peduli. Dia membiarkan ibunya mati begitu aja. Saat ini, Jin dewasa yang memukau keluar dari mobil dan berjalan menuju karpet merah. Narasi memberitahu kita bahwa Jin adalah seorang aktris papan atas. Tapi ia memiliki gangguan antisosial dan memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadinya. Jin juga bertanggung jawab atas 2 kematian dan akan melakukan pembunuhan selanjutnya di masa mendatang. Adegan lalu beralih ke tahun 2016, di mana Jin berada di sekolah menengah atas. Saat itu, seluruh teman-teman sekelasnya sedang bersiap-siap untuk pesta ulang tahun guru mereka yang bernama Bukwak. Namun di tengah perayaan, kekacauan terjadi ketika semua orang menyadari bahwa ada seseorang memasang foto Bukwak yang sedang berselingkuh di papan buletin sekolah. Bukwak dengan malu berniat meninggalkan sekolah. Namun ketika itulah Jin bertanya apakah Bukwak menyukai hadiah ulang tahunnya, mengisyaratkan bahwa ini semua adalah perbuatan Jin. Sebagai balas dendam karena Bukwak pernah memanggil Jin sebagai anak yatim piatu. Fokus kemudian beralih ke Sim Sung Hee yang merupakan eksnya Jin. Sung Hee mengomel ke guru karena Jin mendapat peringkat pertama, yang membuat Sung Hee turun peringkat menjadi peringkat kedua. Kita lalu diperkenalkan dengan Junso, yang tampaknya selalu menaruh hati kepada Jin. Sampai-sampai Junso memberikan posisinya di tim debat kepada Jin. Karena hal ini, Jin harus bekerja sama dengan Sung Hee dan 2 teman lainnya. Tapi Sung Hee nggak suka Junso ditukar dengan Jin. Maka karena itu, dia meminta kepada ibunya agar Jin dikeluarkan dari tim debat. Tentu saja, ibunya berjanji akan menangani situasi tersebut. Sore itu, Junso mendatangi Jin ke rumahnya. Mereka berdua tampak akrab. Lalu ketika Jin sedang meminjam buku Junso, dia melihat Junso mendapatkan surat cinta dari Sung Hee. Melihat surat cinta itu, Jin berniat untuk membalasnya, dan Junso pun mengizinkannya. Keesokan paginya di sekolah, seorang teman memberitahu Jin kalau Sung Hee telah membeberkan tentang Jin yang adalah seorang anak yatim piatu. Terlebih lagi, ibu Sung Hee mendesak pihak sekolah sehingga Jin dikeluarkan dari tim debat. Tentu saja, hal ini membuat Jin kesal setengah mati. Maka karena itu, Jin memberikan Sung Hee sepucuk surat, mengklaimnya kalau surat itu adalah balasan dari surat cinta Sung Hee kepada Junso. Surat itu berisi penghinaan terhadap Sung Hee. Gondoklah Sung Hee membaca surat tersebut, dan kita tahu lah ya siapa yang menulis surat itu. Ya si Jin. Beberapa waktu kemudian, Sung Hee mendapatkan informasi kalau lomba debat dibatalkan karena seseorang membocorkan berita tentang suap yang diterima oleh para juri. Sung Hee langsung mengamuk dengan semua yang terjadi kepada dirinya. Dia marah-marah kepada ibunya di telepon. Lalu saat bertemu dengan Jin di toilet, Sung Hee malahan menyiram seember air ke tubuh Jin untuk membalas dendam. Tapi Jin hanya diam aja. Dia nggak membalas sama sekali. Lalu dengan kondisi basah kuyup, Jin masuk begitu aja ke dalam kelas. Melihat Jin yang seperti itu, Junso segera meminta izin kepada guru untuk membawa Jin ke UKS. Kita lalu melihat tokoh lain bernama Jo. Suatu hari, Jin pernah memergoki Jo mencuri AirPods milik salah satu teman sekelas mereka. Tapi Jin berkata kalau dirinya tidak akan melaporkan Jo kepada guru. Lalu sejak saat itu, Jin serta Jo bekerja sama menjalankan semacam rentenir gitu. Mereka bahkan memiliki buku besar yang berisi detail pinjaman dan sebagainya. Tapi masalahnya sekarang, guru etika mengambil buku besar Jo, dan Jo ketangkap basah. Kemudian di tengah kekacauan ini, Sung Hee mengambil ponsel Jo yang tidak sengaja terjatuh. Di ponsel itu ada chat antara Jo dengan seseorang yang isinya membahas tentang kegiatan rentenir. Sung Hee penasaran dengan siapa Jo bekerja. Sementara di UKS, Jin berpura-pura takut kepada Sung Hee. Dia mulai memanipulasi Junso, lalu meminta bantuan Junso untuk mengatasi situasi tersebut. Keesokan harinya, Jin diam-diam menemui Jo di belakang sekolah karena kejadian Jo tertangkap guru kemarin. Jo mengatakan kalau dia nggak menyebut nama Jin kepada guru. Jin lalu tiba-tiba memeluk Jo, berterima kasih karena tidak melaporkannya. Namun Sung Hee diam-diam melihat hal ini dan menyadari bahwa Jin lah yang bekerja sama dengan Jo dalam transaksi rentenir.
Kemudian saat istirahat, tiba-tiba aja Sunghee kesehatanan dong. Dia menumpahkan susu ke tray makan siang Ajin. Wah, cari ribut banget dia nih cewek satu ya. Tapi seperti biasanya, Ajin dengan santai membiarkan perbuatan Sunghee dan pergi begitu aja dari kantin. Sunghee yang masih belum puas terus mengikuti Ajin dan memanggil Ajin sebagai bosnya Jo, menyadari kalau memang sebenarnya Ajinlah dalang dari kegiatan rentenir yang Jo lakukan selama ini. Jadi Sunghee berniat untuk melaporkan hal tersebut kepada guru. Tapi saat itulah Junso turun tangan. Junso mengajak Sunghee berbicara berdua dan berpura-pura mengatakan kalau dirinya menyukai Sunghee, mengajak Sunghee untuk berkencan dengannya. Asal Sunghee tidak membuli Ajin, karena Junso dan Ajin adalah teman baik sejak lama. Sunghee pun setuju. Yang penting dirinya dan Junso bisa berpacaran. Malam itu, Ajin mengajak Jo untuk berbicara berdua. Di sana, Ajin mengatakan kalau Sunghee tahu tentang buku besar mereka. Dan Sunghee juga tahu kalau Ajin serta Jo bekerja sama sebagai rentenir. Jo bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk Ajin. Lalu mereka pun menyusun rencana. Besoknya di sekolah, Ajin diam-diam mengintip kombinasi kode loker Sunghee, sembari pura-pura menyatakan selamat atas hubungan baru Sunghee dengan Junso. Setelah itu Junso menemui Sunghee, mengajaknya membolos saat pelajaran olahraga, agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Sunghee segera setuju, jadi dia berbohong kepada guru olahraga kalau dirinya sakit perut, supaya guru olahraga memperbolehkan Sunghee untuk gak ikut pelajaran. Ketika Sunghee tiba di kelas, ia menemukan sebuah catatan yang menyuruhnya pergi ke ruang seni. Sunghee mengira catatan itu ditulis oleh Junso, maka karena itu Sunghee langsung ngibrit ke ruang seni, agar bisa berkencan dengan Junso. Setelah Sunghee pergi, Jo masuk ke kelas, lalu membuka loker Sunghee, dan memasukkan sebuah amplop berisi uang tunai ke dalam loker Sunghee. Ketika Sunghee tiba di ruang seni, dia melihat Ajin dan guru seni sedang mengobrol bersama, dan saat itu guru seni memegang tangan Ajin. Sunghee juga menguping pembicaraan mereka, di mana Ajin membahas tentang cinta sejati. Hal ini tentu makin membuat Sunghee muak bukan kepalang kepada Ajin. Akhirnya pelajaran olahraga pun selesai. Semua murid pun kembali ke kelas. Ketika itulah ketua kelas menyadari amplop kelas berisi uang tunai hilang. Ketua kelas langsung menanyai dan mencurigai Sunghee. Karena dari tadi kan Sunghee nggak ikut pelajaran olahraga dan ada di kelas pula. Hal ini tentu membuat Sunghee mengamuk, membuktikan dirinya kalau dirinya sama sekali nggak mengambil uang tersebut. Tapi Jo memprovokasi keadaan dengan menyuruh semua orang memeriksa loker Sunghee. Tentu saja di loker Sunghee ditemukan uang yang hilang itu, dan juga ada ponsel Jo, serta AirPods milik teman sekelas mereka. Frustasilah Sunghee dengan keadaan ini. Dia mengatakan kalau dirinya tidak bersalah, tapi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Ketika Sunghee melihat ke arah Ajin, Ajin tersenyum manis kepada Sunghee, seolah-olah mengatakan, "Rasain lu." Karena putus asa, Sunghee memberitahu semua orang bahwa Ajin berpacaran dengan guru seni. Wali kelas yang mendengar hal ini segera memarahi Sunghee dengan keras. Ajin lalu menjelaskan bahwa guru seni hanya menyarankan agar Ajin konseling di pusat konseling bernama Cinta Sejati. Kalah telak deh Sunghee kali ini, benar-benar masuk ke perangkapnya Ajin. Malam itu, Jo mengunggah video di kelas tadi ke internet. Wah, langsung hebohlah dunia internet. Secara orang tua Sunghee adalah orang ternama. Besoknya saat pulang sekolah, Ajin mendekati Sunghee, meledeknya dengan mengatakan kalau Junso nggak mungkin menyukai Sunghee. Sunghee menjawab kalau dirinya tetap yakin bisa menang dari Ajin, karena orang tua Sunghee kaya, sedangkan Ajin nggak punya orang tua. Ajin lalu memberitahu Sunghee kalau Bukwak ternyata telah berselingkuh dengan ayah Sunghee. Ajin menjelaskan, begitu berita ini tersebar, ayah Sunghee kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaannya, dan dia tidak akan lagi berkuasa. Setelah mengatakan hal itu, Ajin memeluk Sunghee dan mengatakan terima kasih karena Sunghee telah menjadi target Ajin. Kita kembali ke tahun 2007, di mana ayah Ajin menghabisi istrinya dengan melemparnya dari atas tangga. Setelah itu, ayah Ajin yang bernama Pabek mengajak Ajin ke rumah pacar barunya yang kaya raya. Pabek ternyata telah menjalin hubungan dengan seorang wanita kaya bernama Wang Jisun, yang suaminya juga meninggal secara misterius. Putra Jisun tak lain adalah Junso. Malam itu, Ajin kecil tak sengaja mendengar ayahnya memberitahu Jisun bahwa mereka harus menjual video Ajin agar kaya raya. Lalu setelah itu meninggalkan Ajin di panti asuhan. Kembali ke tahun 2016. Ketika itu, Sunghee melihat Pabek yang sedang mencari Ajin di luar sekolah. Sunghee melihat ini sebagai kesempatan dan langsung mengajak Pabek masuk ke dalam sekolah untuk mempermalukan Ajin. Pabek serta Sunghee berteriak-teriak memanggil Ajin, dan tentu saja hal ini sangat memalukan. Karena jadinya semua orang berkumpul untuk drama gila yang Sunghee dan Pabek lakukan ini. Namun sekali lagi Junso turun tangan. Dia segera mendatangi Pabek dan membawanya pergi, sembari menjanjikan sejumlah uang. Tentu saja cara ini berhasil menyeret Pabek pergi dari sekolah.
Hal ini sangat membuat Sungi kesal karena dia gagal untuk menjatuhkan Ajin. Setelah drama ini, Ajin yang ternyata juga ada di TKP pergi menjauh, sembari menjatuhkan buku catatan milik Sungi. Buku itu berisi informasi tentang semua siswa yang telah dikategorikan levelnya gitu. Dan hebatnya, buku itu akhirnya diambil oleh gadis-gadis jagoan di sekolah tersebut. Saat Ajin memperhatikan ayahnya dan Junso dari kejauhan, di mana Junso sedang menarik uang untuk ayah Ajin, dari seberang jalan, CEO dari sebuah perusahaan entertainment bernama Miri memperhatikan Ajin. Dan sepertinya tertarik kepada Ajin. Benar saja, Miri mendekati Ajin yang mengatakan bahwa ia tertarik untuk menjadikan Ajin bintang terkenal. Tapi Ajin menolak tawaran itu. Sementara itu, Jeo berlari pulang ke rumah setelah menerima pesan dari adik laki-lakinya. Ternyata di dalam rumah, ayah Jeo menyerang adik Jeo dengan pisau. Jeo mencoba untuk menghentikannya, tapi perkelahian itu, Jeo justru tidak sengaja menusuk ayahnya. Sedangkan Sungi, dia digebukin habis-habisan oleh gadis-gadis jagoan dari sekolahnya. Ini semua akibat buku catatan milik Sungi yang tadi dijatuhkan oleh Ajin. Gadis-gadis itu merasa Sungi telah menghina mereka. Karena di buku catatan itu, Sungi melevel-levelkan orang. Kembali ke Jeo. Dia menelepon bibinya, menitipkan adiknya agar bisa tinggal bersama dengan bibinya, lalu meminta bibinya untuk merawat adiknya. Setelah itu, Jeo menelepon Ajin dan menceritakan apa yang telah terjadi. Jeo mengatakan akan menyerahkan diri ke polisi. Ajin menyarankan Jeo untuk berpura-pura menangis dan merasa menyesal agar hukumannya lebih ringan. Tapi Jeo hanya mengucapkan salam perpisahan kepada Ajin. Kemudian beberapa hari berikutnya, Sungi akhirnya pindah sekolah. Sekarang di sekolah tidak ada yang mengganggu Ajin lagi. Jadi semuanya bisa berjalan normal dan tenang. Kemudian pada tahun 2017, Ajin diterima di universitas ternama. Tempat Junso juga diterima. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan bagi Ajin dan juga Junso. Sementara Jeo berakhir di penjara selama 3-5 tahun karena hal yang telah dilakukannya. Setelah Junso mengetahui Ajin diterima di universitas yang sama dengannya, Junso segera menghadap ke kakeknya yang kaya raya. Dia meminta bantuan agar kakeknya mau meminjamkan uang untuk membantu Ajin kuliah. Kakek Junso setuju jika Junso bersedia menemani kakeknya ke Jepang selama 3 hari untuk pengobatan kakeknya. Sedangkan Pabek, dia mulai kehabisan uang lagi karena kebiasaan berjudinya. Ia kemudian mengunjungi Jisun untuk menanyakan keberadaan Junso serta Ajin. Malam itu, Junso memberikan uang pinjaman dari kakeknya kepada Ajin. Meskipun merasa tidak enak kepada Junso, tapi Ajin tetap menerima uang tersebut. Namun ketika Ajin tiba di rumahnya, ia segera mendapatkan kejutan. Karena tiba-tiba ayahnya muncul di rumah Ajin. Pabek dengan memaksa meminta uang kepada Ajin. Ajin mencoba melawan Pabek, tapi Pabek tidak segan-segan menghajar Ajin dengan sangat brutal. Dia bahkan mengambil uang pinjaman dari kakek Junso, dan kemudian meninggalkan Ajin babak belur. Kita lalu dibawa ke kilas balik. Saat Junso kecil jatuh sakit, kemudian ART-nya membawa Junso ke rumah sakit. Lalu ketika Junso sudah kembali pulang ke rumah, Ajin mulai memanipulasi Junso dengan mengatakan bahwa ibu Junso tidak benar-benar menyayangi Junso. Menyatakan kalau ibu Junso bahkan nggak mempedulikan Junso saat Junso sakit. Hal ini didengar oleh Jisun dari luar kamar Junso. Dia segera melaporkan hal ini kepada Pabek, yang kemudian menyuruh Jisun untuk membawa Ajin keluar rumah. Saat Ajin keluar dari kamar Junso, Jisun segera menarik Ajin dan membawanya ke kamar mandi, mencoba untuk menenggelamkannya di bak mandi. Tapi masalahnya hal ini dilihat oleh Junso. Menyadari putranya menyaksikan apa yang dilakukannya, Jisun pun berhenti. Ajin kemudian menyuruh Junso menelepon 911. Sedangkan Ajin, dia berlari sekuat tenaga ke kamar tidur lalu melompat keluar jendela. Seperti dugaannya, Ajin pun selamat dan karena keadaan ini, Junso semakin bersimpati kepada Ajin. Di rumah sakit, Junso mengatakan ia membaca buku harian Ajin yang menggambarkan orang jahat dengan inisial X. Jadi X itu adalah inisial bagi orang yang jahat kepada Ajin. Junso tahu X yang ditulis Ajin di buku hariannya mengacu pada Jisun yang adalah ibu Junso. Dari sejak saat itulah Junso berjanji bahwa ia tidak akan pernah melepaskan tangan Ajin. Kembali ke tahun 2017. Ajin kembali dirawat di rumah sakit karena babak belur habis digebukin oleh bapaknya. Dan Junso ada di sana untuk menemani Ajin. Junso memberitahu Ajin bahwa ia telah pingsan selama 3 hari. Dan hal ini sangat menyesalkan bagi Ajin. Karena batas waktu pembayaran biaya kuliahnya adalah 2 hari yang lalu. Yang berarti Ajin telah kehilangan kesempatan untuk kuliah di universitas yang diinginkannya. Keesokan harinya adalah hari kelulusan SMA mereka. Ajin tapak murung seharian. Setelah acara kelulusan, Ajin pergi dan Junso mengikutinya dari belakang. Saat berjalan, Ajin melihat seorang pria mengejar lalu menangkap pencuri. Dan pria itu tampaknya menarik perhatian Ajin. Sebuah suara dari dalam hatinya mengatakan bahwa jika saja Ajin tidak bertemu dengan pria itu, hidup pria itu pasti akan berbeda. Pria itu bernama Choi Jung Ho, seorang pensiunan pemain bisbol. Siang itu juga Ajin melamar pekerjaan paruh waktu di kafe milik Jung Ho.
Lalu tak lama kemudian, setelah Jungho selesai mewawancarai Ajin, Ajin segera mendapatkan pekerjaan itu dan dapat segera bekerja keesokan harinya. Besoknya saat Ajin mulai bekerja di kafe, para pelanggan terutama kaum Adam memperhatikan betapa cantiknya Ajin. Mereka memuji Ajin dan mengaguminya. Foto-fotonya pun langsung menjadi viral. Dan bahkan Miri pun melihatnya. Makin yakinlah Miri kalau Ajin adalah seseorang yang potensial untuk dijadikan aktris. Di kafe, rekan Ajin bernama Yusik memberitahu Ajin kalau Jungho kehilangan karirnya karena cedera yang disebabkan oleh rekan setimnya. Intinya, Jungho belain rekannya. Sampai akhirnya Jungho terluka dan pensiun. Pada saat yang sama, seorang CEO dari sebuah agensi masuk ke dalam kafe untuk berbicara dengan Jungho. Yusik mengatakan kalau sepertinya Jungho akan mendapatkan kontrak baru. Sementara itu, jumlah penguntit di daerah sekitar kafe meningkat. Salah satu dari penguntit itu melihat foto-foto Ajin di internet dan bahkan datang ke kafe. Yusik segera mengusir penguntit itu dengan alasan kafe sudah tutup. Malam itu, Ajin tiba di rumah dan ayahnya kembali menemui Ajin. Pak Baek mulai kembali menyerang Ajin, mengancam akan menghabisi Ajin kalau Ajin nggak memberikannya uang. Keesokan harinya di kafe, Jungho melihat cedera di leher Ajin akibat ulah dari Pak Baek. Jungho tentu mengkhawatirkan keadaan Ajin, tapi Ajin tidak menceritakan apapun kepada Jungho. Jungho mengatakan kalau Ajin bisa minta bantuan apapun kepadanya. Karena bagi Jungho, Ajin serta Yusik sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Besoknya, Ajin tiba di tempat kerja dengan perban baru. Tapi kali ini, Ajin yang buat-buat sendiri. Jadi itu adalah luka bohongan untuk menarik simpatik dari Jungho. Jungho beneran segera masuk ke dalam perangkap Ajin deh. Dia sangat mengkhawatirkan Ajin, menuntut Ajin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu secara perlahan, Ajin memberitahu Jungho kalau kemarin itu ada penguntit yang mengikuti Ajin dan menyerangnya. Lalu terjadilah perkelahian. Tapi setelah Ajin melaporkan ke polisi, polisi mengatakan semua ini percuma kalau nggak ada bukti. Dan penguntit itu menyangkalnya. Mendengar hal ini, Jungho makin khawatir dengan keadaan Ajin. Jadi dia memutuskan untuk mengantar Ajin pulang selama beberapa hari ke depan. Malam itu, Jungho beneran mengantar Ajin sampai ke rumahnya. Ketika Ajin berada di depan pintu rumahnya, dia menemukan ada sebuah paket untuknya. Namun sewaktu Ajin membuka paket itu, seekor tikus mati ada di dalam kotak tersebut. Gak hanya itu, penguntit yang kemarin pakai topi kupluk juga bersembunyi di dekat rumah Ajin. Hal ini membuat Jungho mengejar si penguntit. Namun sayangnya, penguntit itu berhasil lolos. Karena khawatir, Jungho meninggalkan tongkat bisbol untuk Ajin, agar Ajin bisa membela dirinya jika amit-amitnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah memberikan tongkat baseballnya, Jungho pun pergi. Di malam lainnya, Ajin tiba-tiba mengobrak-abrik seluruh isi rumahnya. Seolah-olah Ajin habis kedatangan rampok itu. Kemudian, Ajin mengirimkan pesan kepada ayahnya, agar mendatangi rumah Ajin besok pukul 8 malam untuk mengambil uang. Keesokan harinya, Miri kembali mendatangi Ajin ke kafe dan memintanya untuk menandatangani kontrak dengan agensi Miri. Ajin mengaku tertarik, tapi menyatakan kalau ada sesuatu yang harus diurusnya terlebih dahulu. Saat sedang bekerja, Ajin kembali memanipulasi Jungho, memberitahunya kalau rumah Ajin diobrak-abrik saat dia pergi. Tentu saja, Jungho semakin khawatir dengan situasi Ajin. Dia menawarkan tempat tinggalnya sendiri untuk Ajin menginap malam itu, sedangkan Jungho akan tidur di tempat lain. Malam itu, Jungho memesankan taksi untuk Ajin, agar Ajin bisa menginap di rumah Jungho malam ini. Tapi saat di dalam taksi, Ajin mengirimkan pesan kepada Jungho kalau ia akan mampir ke rumah dulu sebentar untuk mengambil beberapa barang. Saat sampai di rumah, Ajin mendapati ayahnya telah menunggunya. Ajin lalu menghadiahkan sebuah topi kupluk yang sama persis seperti yang digunakan oleh si penguntit dan menyuruh Pak Baek untuk memakainya. Setelah Pak Baek memakai topi itu, Ajin mengeluarkan sebuah tas yang Pak Baek kira isinya adalah uang. Tapi ternyata tas itu berisi potongan-potongan kertas. Ketika Pak Baek menyadari Ajin telah menipunya, Pak Baek mulai memukulinya dengan brutal. Namun sebelum Pak Baek memukulinya, Ajin sengaja menelepon Jungho. Ketika Jungho mengangkat telepon dari Ajin, dia mendengar teriakan Ajin. Panik mode on lah si Jungho kan? Jadi dia langsung bergegas pergi ke rumah Ajin untuk menolongnya. Ketika Jungho tiba di rumah Ajin, dia segera menghajar Pak Baek dan akhirnya memukul kepala Pak Baek dengan tongkat baseball yang kemarin itu Jungho taruh di rumah Ajin. Hal ini segera membuat Pak Baek ambruk seketika itu juga. Setelah Jungho memukul Pak Baek dengan tongkat baseball, dia pun pergi dari rumah Ajin. Kemudian Ajin dia mengambil topi kupluk yang dipakai Pak Baek dan kemudian memotong-motongnya dan membuangnya ke toilet. Keesokan paginya di rumah sakit, Ajin memberitahu detektif Park bahwa Jungho yang telah menghabisi Pak Baek kemarin malam.
Sedangkan di kantor polisi, Jung-ho memberitahu detektif bahwa Pak Baek memakai topi kupluk warna krem. Hal ini membuat Jung-ho menyangka kalau Pak Baek adalah penguntit Ajin. Namun detektif mengklaim kalau nggak ada topi kupluk di TKP. Tentu saja, Jung-ho bingung dengan hal ini. Di rumah sakit, Ajin berbohong kepada detektif Park, mengatakan kalau dirinya tidak pernah melihat ada topi kupluk di rumahnya, mengklaim kalau Jung-ho sepertinya berbohong. Padahal yang berbohong di sini adalah Ajin, karena dialah perekayasa semua ini sejak awal bertemu dengan Jung-ho. Kilas balik ke malam kejadian, di mana Jung-ho memukul kepala Pak Baek dengan tongkat baseball. Ketika melihat Pak Baek sekarat, Jung-ho sebenarnya hendak memanggil ambulans. Tapi di saat itulah Ajin menghentikan Jung-ho dengan mengatakan kalau pria yang Jung-ho pukul adalah ayah Ajin. Tentu saja, Jung-ho kaget setengah mati dengan kenyataan ini. Ajin lalu menyuruh Jung-ho pergi dari rumah Ajin dan berjanji akan mengatasi situasi ini sendirian. Karena panik dan gak bisa berpikir jernih, Jung-ho pun pergi dari rumah Ajin seperti yang disuruh oleh Ajin. Sekarang di kantor polisi, Jung-ho benar-benar menyesal dengan apa yang telah dilakukannya kemarin malam. Dia nggak menyangka tindakannya akan memakan korban jiwa seperti ini. Sementara itu di rumah sakit, detektif Park bertanya ke Ajin, kenapa Ajin baru menelepon ambulans beberapa jam setelah kejadian Pak Baek dipukul. Ajin menjelaskan bahwa ia pingsan saat itu. Jadi sewaktu dia terbangun, barulah dia menghubungi ambulans dan polisi. Pada saat yang sama, detektif Park mendapatkan telepon dari CEO agensi bernama Im Sun-young yang kemarin itu mendatangi Jung-ho ke kafe. Karena itulah detektif Park meninggalkan ruang perawatan dan pergi keluar untuk berbicara dengan Sung-young. Setelah berbicara dengan Sung-young, detektif Park memanggil rekannya. Dan kali ini, Ajin diam-diam menguping pembicaraan para detektif itu dari dalam ruangannya. Dari percakapan para detektif Park ingin membuat Ajin yang disalahkan atas kematian Pak Baek. Apalagi Ajin dan Pak Baek memang punya sejarah panjang KDRT. Intinya, detektif Park dan Sung-young sudah bekerja sama untuk menyelamatkan Jung-ho dan menyalahkan Ajin atas kematian Pak Baek, agar kasus ini juga segera ditutup. Tapi Ajin sudah merekam semua pembicaraan detektif Park dari dalam ruangannya. Gak hanya itu, Junso juga ada di dekat ruangan Ajin. Dia juga mendengar seluruh pembicaraan detektif Park dengan rekannya. Lalu saat detektif Park hendak pergi dari rumah sakit, seseorang yang adalah suruhan Sun-young mendatangi detektif Park untuk memberikannya suap, agar detektif Park bersedia bekerja sama dengan Sun-young untuk menyelamatkan Jung-ho. Hal ini dilihat oleh Ajin, yang kemudian mengambil foto detektif Park yang sedang menerima suap. Detektif Park lalu pergi ke rumah Ajin, di mana ia menemukan ada serat dari topi kupluk mengambang di toilet rumah Ajin. Karena hal inilah, Ajin segera dibawa ke kantor polisi sebagai tersangka. Pada saat Ajin ditangkap, Junso juga ada di sana, menyaksikan semuanya ini dalam diam. Di kantor polisi, Sun-young beserta seorang pengacara mendatangi Jung-ho. Sun-young mengatakan akan memutarbalikkan fakta ke media, seolah-olah Jung-ho dijebak oleh Ajin. Padahal memang kenyataannya seperti itu kan? Sun-young ingin agar pengadilan menganggap tindakan Jung-ho hanyalah untuk membela diri. Dan akhirnya Jung-ho bisa dibebaskan. Sun-young melakukan ini karena Jung-ho berencana untuk comeback. Dan Jung-ho nggak boleh mendapatkan skandal apapun yang bisa menghancurkan karirnya. Ketika Ajin tiba di kantor polisi, detektif Park segera menginterogasinya tentang kenapa Ajin berbohong dengan mengatakan tidak pernah melihat topi kupluk di rumahnya. Padahal detektif Park menemukan ada serat dari topi kupluk di toilet rumah Ajin. Detektif Park juga mengungkapkan kalau menurut hasil otopsi, Pak Baek meninggoy karena dipukul 3 kali di kepalanya. Sedangkan Jung-ho hanya memukul Pak Baek sekali aja. Detektif Park makin menekan Ajin, menuntut Ajin untuk mengakui semua perbuatannya. Tapi Ajin lagi-lagi menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Dia meminta waktu berduaan dengan seorang petugas wanita, dan kemudian meminta petugas wanita itu untuk memeriksa foto dan rekaman di ponsel Ajin. Petugas wanita itu melakukan tepat seperti yang Ajin katakan, dan segera menemukan rekaman suara di mana kemarin itu, detektif Park dan rekannya sedang berbicara tentang menjadikan Ajin sebagai tersangka utamanya, dan menyelamatkan Jung-ho dari kasus ini. Jadi malam itu, divisi audit mendatangi detektif Park untuk menggeledah mobilnya. Mereka ingin mencari bukti dari suap yang diterima oleh detektif Park. Tapi masalahnya, divisi audit tidak menemukan bukti apapun. Detektif Park menduga kalau ini pasti laporan dari Ajin. Jadi detektif Park kembali menemui Ajin di ruang interogasi, mengancam Ajin dan menyatakan kalau detektif Park pasti akan mendakwa Ajin atas tuduhan penghabisan nyawa. Kemudian sekretaris Miri yang bernama Dohi mendatangi Ajin di penjara. Dohi menawarkan bantuan, tentu saja dengan syarat tertentu. Malam itu, Junso mendatangi kantor polisi dan mengaku telah menguntit Ajin selama ini. Tentu saja, pengakuan Junso ini bohong ya, sahabat nonton. Dia hanya ingin membebaskan Ajin. Junso mengaku di malam kejadian, Junso pergi ke rumah Ajin. Ketika itulah Junso melihat Pak Baek sudah terkapar di lantai, dan Ajin pingsan di dekatnya. Setelah melihat Pak Baek masih hidup, Junso memukulnya dengan tongkat baseball, agar Pak Baek mati dan gak bisa menyakiti Ajin lagi. Akibat dari pengakuan Junso ini, Ajin segera dibebaskan.
Sebelum pergi dari kantor polisi, detektif memberitahu Ajin kalau Junso ada di TKP pada waktu kejadian. Dan ketika Ajin pingsan, Junso masuk ke rumah Ajin, kemudian memukul kepala pabrik yang saat itu masih hidup. Ajin jadi menyadari kalau Junso telah membuat pengakuan palsu demi membebaskan Ajin dari penjara. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah ketika Ajin sudah membuang topi kupluk ke toilet, Ajin berhalusinasi Pabek kembali sadar dan meledeknya. Hal inilah yang membuat Ajin memukul kepala Pabek. Setelah memukul kepala Pabek, Ajin terjatuh pingsan. Nah, ketika itulah Junso tiba di rumah Ajin dan terkejut melihat Pabek yang sudah tewas. Junso juga menemukan Ajin pingsan di samping tubuh Pabek. Junso sempat linglung melihat kejadian ini, tapi dia segera berpikir apa yang seharusnya dia perbuat. Junso lalu pergi ke toilet dan melihat topi kupluk yang tersangkut di toilet dan memasukkan potongan-potongannya ke dalam kantong sampah untuk dibuang keluar. Junso kemudian menghapus sidik jari Ajin dan menggunakannya untuk memukul Pabek lagi. Keesokan harinya di kantor polisi, tiba-tiba saja Jungho didakwa atas tuduhan telah menghabisi Pabek dan membawanya ke kejaksaan. Hal ini membuat Junso dan Ajin bebas sepenuhnya. Semua ini ternyata ulah Miri, karena kemarin malam Ajin telah setuju untuk menandatangani kontrak dengannya. Bahkan Miri membuat detektif Park ditangkap akibat kasus suapnya, sehingga semua masalah sudah selesai. Dan kasus ini pun akhirnya ditutup. Miri menjelaskan kalau inilah hebatnya kekuasaan. Namun Miri meminta Ajin untuk menjauhi Junso. Miri ingin membuat Ajin terkenal dan berkuasa. Tetapi Miri yakin kasus ini akan muncul lagi setelah Ajin meraih kesuksesan di kemudian hari. Maka karena itu Miri ingin agar Ajin dan Junso menjauhi satu sama lain. Kemudian di kantor polisi, seorang detektif mengambil berkas kasus Pabek dan mengirimkannya kepada Miri. Miri menerima berkas kasus tersebut dan menyimpannya di berangkas miliknya. Meskipun setuju dengan Miri, Ajin tetap bertemu dengan Junso. Junso menegur Ajin karena telah memanipulasi Jungho. Ajin tidak senang dengan perkataan Junso yang seolah-olah menyalahkan Ajin akan semua ini. Meskipun begitu, Junso bersikeras untuk tetap berada di sisi Ajin. Junso berjanji akan menebus perbuatan jahat yang dulu ibunya lakukan kepada Ajin. Tapi Ajin mengatakan bahwa ia tidak akan menemui Junso lagi dan pergi meninggalkannya. Seiring berjalannya waktu, Ajin beneran menjadi aktris yang sangat sukses. Dia ada di setiap iklan, di setiap drama, di setiap film, pokoknya laris manis deh. Sedangkan di penjara, Jungho melihat Ajin di layar televisi dan memandangnya dengan penuh kebencian. Sekarang kita melihat Ajin sedang berjalan di karpet merah pada acara Festival Film Internasional Busan bersama aktor ternama bernama Ho In Gang. Mereka berdua terlihat sangat serasi dan sangat sweet gitulah. Saat kedua diwawancarai, Junso dan Jeo juga menonton. Ketika itu, Junso baru kembali dari luar negeri, sedangkan Jeo sudah bebas dari penjara dan sedang berada di sebuah restoran. Wartawan menggoda Ajin serta In Gang, menanyakan apakah Ajin udah minta izin kepada aktris Lena untuk jalan berduaan dengan In Gang, karena In Gang dan Lena ternyata berpacaran. Ajin mengatakan kalau Lena adalah teman dekatnya, sehingga Ajin yakin Lena tidak akan merasa risih dengan hal ini. Setelah acara tersebut, Lena mendatangi In Gang ke rumahnya. Namun In Gang terlihat tidak menyukai kehadiran Lena di rumahnya. Setelah beberapa lama mengobrol, kita mengetahui kalau In Gang sudah lama ingin memutuskan hubungannya dengan Lena. Meskipun Lena memohon-mohon kepada In Gang tetap tidak menerima Lena kembali. Keesokan harinya di lokasi syuting, Lena yang kesal mulai menindas Ajin, memaksanya melakukan satu adegan berulang-ulang kali. Tapi lagi dan lagi, Ajin masih sama seperti dulu. Dia tidak melawan Lena sama sekali. Intinya dia ya nurut aja gitu. Malam harinya Ajin menelepon Miri. Lalu Miri dengan marah mendatangi Lena di lokasi syuting. Intinya Miri ingin agar Lena bisa bersikap baiklah kepada Ajin. Kalau enggak, Miri mengancam akan mengungkap masa lalu Lena, yaitu kasus di mana Lena pernah mengemudi di bawah pengaruh alkohol, tapi yang didakwa orang lain. Manajer Ajin yang bernama Hyang Yi memberitahu Ajin bahwa Miri memiliki berkas belenggu untuk setiap aktor. Tentu saja berkas itu berisi kasus-kasus dari para aktor yang berpotensi memeras para aktor tersebut. Besoknya, Jeo tidak sengaja bertemu dengan Ajin saat Jeo sedang bekerja sebagai kurir. Namun Jeo tidak mengungkapkan jati dirinya. Dia tetap memakai helmnya. Jadi Ajin juga nggak tahu kalau itu adalah Jeo. Jeo hanya bisa memandang Ajin dari jauh. Dia sepertinya sangat merindukan Ajin. Sedangkan Junso, sekarang dia adalah seorang penulis terkenal dengan nama pena Yoon Sok Ha. Ia telah menulis buku berjudul Partner Kejahatan Ye, yang tampaknya menceritakan kisah Ajin dengan dirinya. Malam itu, Jisun yang sedang diburu oleh para rentenir meminta uang kepada kakek Junso. Dia memohon-mohon agar kakek Junso mau memberikannya uang. Namun kakek Junso nggak mau tahu dan segera mengusir Jisun dari rumahnya. Sedangkan Jeo, dia pergi menemui bibinya dan memberinya sejumlah uang sebagai biaya telah merawat Jehun yang adalah adik Jeo.
Namun bibinya tidak ingin Jeo mendatangi rumahnya lagi. Bibinya tidak ingin Jaehoon bertemu dengan Jeo, karena Jeo telah menghabisi ayah mereka. Jadi bibinya menyuruh Jeo pergi. Keesokan harinya, Junso kebetulan bertemu dengan seorang agensi di sebuah tempat yang juga dipakai oleh Ajin untuk syuting. Jadi setelah bertemu dengan agensi itu, Junso memperhatikan Ajin syuting. Namun ketika itulah Jisun menemukan Junso dan menariknya pergi. Jisun mengetahui lokasi Junso karena melacak ponsel Junso. Jisun memarahi Junso karena masih aja menyukai dan mengejar Ajin. Pada saat itu Lena kebetulan mendengar perkataan Jisun, yang segera membuat Lena curiga dengan masa lalu Ajin serta Junso. Maka karena itu, Lena meminta agar manajernya memperkenalkannya kepada Junso. Kemudian Jisun menyerbu ke kantor agensi hiburan Ajin dan menemui Miri. Jisun meminta Miri untuk menyingkirkan Ajin dari layar kaca. Karena mengingat sejarah masa lalu Ajin yang kelam, Jisun juga mengatakan kalau Ajin yang telah menghabisi ayahnya sendiri. Namun ketika Ajin muncul juga di ruangan Miri, Jisun pun pergi. Akhirnya Lena berhasil mengatur pertemuan dengan Junso. Mereka akan melakukan acara bersama gitu. Lena kemudian mencoba merayu Junso dan mengajak Junso untuk makan malam bersama. Namun Junso menolak ide tersebut. Setelah acara selesai, Lena memaksa agar Junso mengantarnya pulang. Di tempat lain, Hyang I memberitahu Ajin bahwa akan ada pemadaman listrik di gedung kantor. Jadi saat perjalanan pulang, Ajin meyakinkan Hyang I untuk mengantarnya ke kantor dan meminta Hyang I untuk tidak perlu menunggu Ajin. Ajin akan pulang sendiri dengan taksi. Di sisi lain, Hyang I mengirim pesan kepada Lena tentang rencana Ajin ini. Dan Lena pun meminta Junso untuk mampir ke kantor sebentar. Ajin pun tiba di kantor. Dia menaiki tangga darurat karena kan kata Hyang I akan ada pemadaman di kantor. Ajin lalu masuk ke ruang kerja Miri dan mulai mencari berkas kasus milik Lena. Ajin akhirnya menemukan ruangan rahasia dengan berangkas, tapi tidak berhasil membuka berangkas tersebut. Saat itulah Lena muncul dan menunjukkan bahwa dirinya telah lebih dulu mengambil kedua berkas kasus mereka, yang berarti Ajin telah dikalahkan. Ajin tentu tidak suka dengan hal ini, jadi dia terus mengikuti Lena sampai ke tempat parkir. Di sana, Lena menyuruh Ajin mengemis kepadanya jika Ajin menginginkan berkas kasusnya. Tapi Ajin tidak berniat tunduk. Dia malahan memprovokasi Lena. Ajin membahas hubungan Lena yang kandas dengan Ingang. Hal ini membuat Lena menampar Ajin berkali-kali. Pada saat itulah Junso keluar dari mobilnya dan melihat semua ini. Mata Ajin dan mata Junso pun bertemu, mengisyaratkan sesuatu. Tapi Lena segera menarik Junso pergi dari sana. Junso dan Lena berakhir di sebuah bar, di mana Lena meminta Junso untuk menjadi teman kencannya di pesta ulang tahun agensi. Lena mengaku ingin membuat mantan pacarnya cemburu, dan juga memberitahu Junso bahwa Ajin juga akan datang ke acara tersebut. Hari pesta pun tiba. Selagi perayaan berlangsung, Ingang mulai merasa kesakitan. Dia menyingkir ke tempat tenang untuk meminum obatnya, tapi dia kesulitan membuka botol obatnya, sampai obatnya jatuh berceceran. Ajin tiba-tiba muncul di depan Ingang dan membantunya. Setelah itu, Lena yang sedang bersama dengan Junso sengaja menyapa Ajin buat manas-manasin Ajin. Lena juga memperkenalkan Ajin dan Junso. Padahal Lena tahu kan kalau mereka berdua udah saling kenal. Tapi baik Ajin maupun Junso, keduanya pura-pura nggak saling mengenal aja lah gitu. Kemudian, ketika video dedikasi untuk agensi mulai diputar di layar, tiba-tiba di akhir video itu muncullah klip di mana Lena sedang memukuli Ajin kemarin itu di tempat parkir. Tentu saja, semua orang yang menonton kebingungan dengan semua ini. Tapi Miri dengan ciamik memberikan pidato kalau video itu hanyalah adegan fiktif dari sebuah film. Kilas balik menunjukkan bahwa Ajin sudah tahu tentang Hyang I yang bekerja sama dengan Lena. Jadi Ajin meyakinkan Hyang I untuk merekam semuanya di tempat parkir. Luar biasa ya memang Ajin, dari dulu sampai sekarang nggak ada berubahnya. Jadi berkas kasus yang Lena bawa kemarin itu semua palsu ya sahabat nonton. Si Lena cuma mau mempermainkan Ajin aja gitu. Tapi Ajin tahu niat Lena. Jadi Ajin sengaja merelakan dirinya masuk ke dalam perangkat Lena. Saat ini, Ajin mendatangi Lena, mengancam Lena agar bersikap baik mulai sekarang. Karena kalau enggak, Ajin akan membocorkan video tadi ke media, supaya nama Lena hancur dan kena cancel culture. Ajin kemudian kembali ke pesta, di mana ia tiba-tiba bertemu dengan Detektif Park yang berpakaian seperti salah satu pelayan di sana. Detektif Park memberitahu Ajin bahwa ia belum menyerah untuk membalas Ajin dan membongkar kebusukan Ajin. Lena sekali lagi melihat interaksi di antara Ajin dan Detektif Park, dan mengirimkan foto detektif itu kepada seorang reporter, memintanya untuk melidiki siapa Detektif Park. Tapi secara tidak sengaja, Junso mendengar percakapan Lena ini. Malam itu, Junso pulang ke rumah dan melihat Ajin menunggunya. Kali ini, mereka berpelukan erat. Junso berkata ia pikir Ajin telah menemukan kedamaian, tapi Ajin berkata ia masih menderita. Ia meminta bantuan Junso dan berkata ia sedang ingin berusaha mencintai Ho In Gang. Aduh, patah hati banget dia Junso mendengar hal seperti ini.
Keesokan paginya, Jisun mendatangi rumah Junso dan terkejut karena melihat Ajin berada di sana, mengenakan kemeja Junso. Jisun langsung menyatakan ketidaksukaannya kepada Ajin, menyebut Ajin palsu. Karena kan Ajin di depan orang bisa baik, tapi di belakangnya bisa jahat. Ajin mengatakan kalau dirinya tidak seperti Ajin yang dulu, yang bisa disenang-senangin aja begitu aja. Jisun makin gak senang lah sama Ajin. Jadi dia berusaha memukul Ajin. Dan tepat di saat itu, Junso tiba di rumahnya untuk memisahkan kedua wanita tersebut. Kemudian sore itu setelah syuting, Ingang meminta untuk berbicara dengan Ajin secara pribadi. Ingang menceritakan bagaimana ia memulai karirnya dari sebuah grup idol. Ketentaran Ingang berawal dari sebuah insiden, di mana ketika itu temannya yang lebih populer bernama Jihyuk memakan makaron dengan kacang dan mengalami reaksi alergi. Karena itu, Ingang diberi peran sebagai MC yang kemudian membuat Ingang jadi terkenal sampai sekarang. Masalahnya dari awal, Ingang tuh tahu kalau ada kacang di dalam makaron itu, tapi dia tidak memperingatkan temannya. Sekarang, Ingang dihantui penyesalan atas perbuatannya itu. Ingang kemudian mengatakan bahwa kemarin saat pesta, Ingang melihat video Lena yang menampar Ajin. Ingang memperingatkan Ajin kalau Ajin bisa mencapai puncak, bahkan tanpa dia harus membeberkan kejelekan Lena seperti itu. Ingang gak pengen Ajin memiliki penyesalan mendalam seperti yang Ingang alami. Malam harinya, Detektif Park menelepon Ajin dan memintanya untuk bertemu. Ia mengancam akan mengungkap masa lalu Ajin jika ia tidak mau. Ajin terpaksa mengikuti alamat yang diberikan oleh Detektif Park dan tiba di ruang VIP di sebuah klub, tempat para pengunjung klub sedang mabuk dan bermesraan. Detektif Park lalu menelepon Ajin, mengungkapkan bahwa pemandangan inilah yang akan menjadi masa depan Ajin, karena Detektif Park berencana untuk menghancurkan hidup Ajin. Kemudian saat Ajin hendak pergi dari klub itu, dia tidak sengaja bertemu dengan Ingang. Tapi Ajin tentu tidak bisa menjelaskan mengapa ia ada di klub tersebut. Keesokan harinya, kita melihat Jeo yang mulai bekerja bersama seorang detektif swasta. Mereka melakukan pemeriksaan latar belakang itu. Tugas pertama Jeo adalah mencari informasi tentang Detektif Park. Apakah detektif swasta ini adalah pria yang disewa Lena? Kita masih belum tahu ya ini. Jeo kemudian mengikuti Detektif Park ke sebuah restoran. Dia berusaha berada sedekat mungkin dengan Detektif Park agar dapat menukar ponselnya. Kemudian diam-diam mengkloning ponsel Detektif Park. Untung aja ketika detektif menyadari ponselnya telah tertukar dengan milik Jeo, Jeo sudah berhasil melakukan cloning. Lalu setelah itu Jeo kembali mengikuti Detektif Park sampai ke sebuah kafe, di mana Detektif Park bertemu dengan seorang reporter. Jeo terkejut ketika mendengar Detektif Park berbicara tentang Ajin yang menghabisi ayahnya. Karena putus asa, Jeo menelepon Junso untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, mereka berdua pun bertemu. Junso menjelaskan bahwa Ajin tidak menghabisi ayahnya, tapi Detektif Park lah yang mencoba menjebak Ajin, dan Detektif Park juga menerima suap saat itu. Karena itulah karir Detektif Park jatuh. Dan sejak saat itu, Detektif Park dendam terhadap Ajin. Jeo tentu mangkel banget mendengar hal ini. Jadi dia bertanya kepada Junso, apa yang bisa diperbuatnya untuk membantu Ajin. Malam itu, Junso mengundang Ajin ke rumahnya. Gak hanya itu, Junso juga mengundang Jeo. Akhirnya, Jeo bisa bertemu dengan Ajin kembali. Mereka berpelukan. Jeo melepas kangennya selama ini. Keduanya pun berbincang dan Junso menyaksikan Jeo serta Ajin tertawa bercanda bersama. Setelah Ajin pergi, Jeo bertanya kepada Junso mengapa Junso mengizinkan Jeo bertemu dengan Ajin. Padahal Jeo tahu kalau Junso menyukai Ajin. Junso berkata bahwa Ajin mungkin bisa menjalani kehidupan normal dengan seseorang seperti Jeo. Bahkan tadi aja Ajin tertawa begitu bahagia. Kemudian kedua pria mencari informasi tentang Ingang. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Ingang merasa bersalah atas insiden dengan Jihyuk dan menderita depresi serta kecanduan alkohol. Ia kehilangan orang tuanya di usia muda dan dibesarkan oleh neneknya dari pihak ibu. Ingang juga masih sangat dekat dengan neneknya bahkan sampai sekarang. Jeo kemudian mencuri buku harian milik nenek Ingang dan memberikannya kepada Ajin. Ajin membaca tentang sebuah kuil yang biasa dikunjungi nenek Ingang, lalu pergi ke sana dan pura-pura berdua gitulah untuk menarik perhatian nenek Ingang. Selanjutnya, Ajin juga memberikan Hyanggi apartemen baru di kompleks yang sama dengan tempat tinggal nenek Ingang. Ajin lalu berdalih membagikan kue beras atas nama Hyanggi ke para tetangga agar Ajin bisa bertemu dengan nenek Ingang. Saat Ajin membagikan kue beras ke unit nenek Ingang segera mengenali Ajin. Karena kemarin itu mereka sempat berpapasan saat di kuil. Karena itulah nenek Ingang meminta Ajin untuk masuk dan makan malam bersama. Tapi ketika Ajin hendak makan, Ingang tiba-tiba muncul di sana dan menyeret Ajin keluar. Ingang marah dengan sikap Ajin yang seperti ini. Ajin mencoba menjelaskan kalau semua ini hanyalah kebetulan aja. Tapi Ingang nggak percaya. Dia yakin ini semua adalah rencana Ajin. Ingang memperingatkan Ajin untuk menjauhinya.
Ajin mengaku bahwa dirinya menyukai serta peduli terhadap Ingang. Tapi Ajin kecewa karena Ingang begitu pengecut. Ajin pun meminta maaf karena telah membuat kesalahpahaman ini dan pergi meninggalkan Ingang. Ajin lalu kembali menemui Junso di rumahnya. Ketika itu Junso bertanya apa rencana Ajin. Kenapa harus melibatkan Ingang? Ajin berkata kalau dirinya harus berpacaran dengan Ingang. Ajin membutuhkan Ingang untuk mencapai puncak. Padahal Ajin sudah termasuk aktris yang terkenal loh. Tapi memang manusia ya, nggak pernah merasa cukup. Langkah Ajin selanjutnya adalah meminta salah satu anak buah Ingang untuk mengatur pertemuan antara Ingang dengan seorang sutradara di kafe milik Ji-hyuk. Di sana, Ji-hyuk berbicara kepada Ingang dan mengatakan bahwa dulu, Ji-hyuk sudah tahu ada kacang di dalam makaron sebelum memakannya. Ji-hyuk bahkan tahu kalau Ingang juga mengetahui hal ini, tapi tetap membiarkan Ji-hyuk memakan makaron itu. Ji-hyuk memberitahu Ingang bahwa dirinya tetap memakan makaron itu karena Ji-hyuk ingin berhenti dari dunia hiburan. Karena itulah Ji-hyuk mengatakan agar Ingang tidak perlu merasa bersalah lagi. Mendengar itu, Ingang jadi murka dan memukul Ji-hyuk. Karena kan berarti selama ini Ji-hyuk sengaja juga membuat Ingang merasa bersalah kan gitu. Ji-hyuk lalu mengaku bahwa Ajin sempat berbicara kepada Ji-hyuk dan mendorong Ji-hyuk untuk berbicara jujur kepada Ingang. Ingang merasa frustasi dan pergi menemui Miri, mengatakan kepadanya bahwa ia tidak ingin terlibat proyek apapun dengan Ajin karena Ingang merasa tidak nyaman. Ingang juga meminta Miri untuk mengumumkan perpisahannya dengan Lena. Besoknya, Jeo dan Junso menculik detektif Park. Mereka mengancam detektif Park dengan laporan tentang putri detektif Park yang menggunakan narkoboy di Amerika. Karena diancam seperti ini, detektif Park pun mengirim pesan kepada reporter Lim bahwa tidak ada berita tentang Ajin. Intinya, detektif Park nggak jadi melaporkan Ajin kepada media. Jeo dan Junso juga mengetahui bahwa reporter Lim sebenarnya adalah sepupunya Lena. Lena yang menyuruh reporter Lim untuk mencari informasi tentang Ajin dari detektif Park. Di tempat lain, Nenek Ingang menemui Ajin dan meminta maaf atas perilaku Ingang kemarin itu. Nenek Ingang meminta agar Ajin memaafkan tingkah laku cucunya itu. Seperti biasanya, Ajin bersikap seperti malaikat lah ya, memenangkan hati Nenek Ingang. Malam itu, Ingang meminta maaf kepada Ajin dan mengajaknya makan malam besok. Tentu saja, Ajin langsung setuju dong. Ajin kemudian meminta tolong kepada Jeo. Ajin ingin Jeo membuat Ingang terlambat datang ke janji makan malamnya bersama dengan Ajin. Akhirnya, Jeo benar-benar menyebabkan kecelakaan kecil dengan mobil Ingang dan bahkan menjatuhkan ponsel Ingang ke selokan. Karena kejadian ini, akhirnya Ingang naik taksi untuk menemui Ajin di restoran. Di tempat lain, Junso bertemu Lena untuk minum-minum bersama. Lalu ketika mereka berdua mengobrol, Lena menyadari kalau Junso sangat mencintai Ajin. Sedangkan di restoran, Ajin menunggu Ingang dengan tenang. Ya jelas lah ya, tenang-tenang aja dia. Kan dia sendiri yang membuat semua skenario ini. Sementara Ingang, dia merasa sangat gelisah di dalam taksi. Dan akhirnya memutuskan untuk berlari ke restoran. Di restoran, pelayan restoran meminta Ajin untuk pergi karena restoran akan tutup. Ajin pun pergi dan sengaja menunggu Ingang di luar restoran. Akhirnya, setelah sekian lama berlari, Ingang melihat Ajin yang menunggunya di depan restoran. Ingang tampak tersentuh mengetahui Ajin menunggunya selama ini. Apalagi di cuaca yang dingin seperti itu. Ajin kemudian melilitkan syal di leher Ingang, sembari mengkhawatirkannya. Ingang semakin merasa tersentuh oleh perlakuan Ajin dan kemudian menciumnya. Di bar, Junso yang mabuk mendengar beberapa pria sedang menghina dan menjelek-jelekan poster Ajin. Junso yang frustasi dengan perasaannya sendiri akhirnya berkelahi dengan para pria itu. Tapi akhirnya Junso terjatuh pingsan. Lena terkejut melihat aksi Junso. Dia mencoba menghentikan perkelahian tersebut dan berusaha membuat Junso merespons. Ketika Ajin dan Ingang sedang berciuman, reporter Lim dari seberang jalan memotret mereka. Sementara Junso, dia akhirnya sudah sadar kembali. Untung aja Junso nggak terluka parah. Keesokan harinya, Ingang menemui Miri di kantornya. Miri bertanya-tanya kenapa tiba-tiba muncul artikel tentang hubungan antara Ingang dan Ajin. Padahal kemarin Ingang sendiri yang meminta untuk nggak berurusan lagi dengan Ajin. Miri ingin agar Ingang memutuskan hubungannya dengan Ajin. Karena kan Ingang baru aja putus dengan Lena. Gak baguslah buat citra Ingang. Tapi kali ini Ingang dengan yakin mengatakan kalau dia gak takut jadi bahan omongan netizen. Dia hanya mengikuti perasaannya. Dan meminta Miri agar mendukung hubungan baru Ingang bersama Ajin. Sementara itu, Ajin menemui reporter Lim untuk mengajaknya bekerja sama. Sebagai imbalannya, Ajin akan terus memberikan update terbaru tentang hubungannya yang panas bersama dengan Ingang. Gak lama setelah itu, berita mengenai hubungan baru Ajin Ingang pun akhirnya tersebar luas di masyarakat. Besoknya, Ajin mengirimkan sebuah video kepada Lena. Di video itu ada rekaman pengakuan Hyangyi yang sedang mabuk, membeberkan tentang kesalahan Lena di masa lalu, di mana Lena menyetir sambil mabuk. Tapi Hyangyi yang menggantikan Lena untuk disalahkan.
Setelah melihat video itu, Lena memohon kepada Ajin untuk tidak pernah merilis video tersebut. Tapi ternyata, Ajin sudah merilis video itu dong. Jadi sekarang Lena di-cancel deh. Gak sampai di sana, Ajin juga segera memecat Yangi. Karena Ajin gak mau bekerja sama dengan orang yang mulutnya bocor. Setelah mengalahkan Lena, sekarang Ajin menjalani hubungan mesranya dengan Ingang. Mereka bersenang-senang, saling mencintai dan terlihat sangat bahagia. Ingang bahkan terlihat sangat tergila-gila dengan Ajin. Sementara Junso serta Jo, mereka berdua masih terlihat akrab, masih merindukan Ajin, dan masih sangat menyukai Ajin. Kasian banget sih dua cowok ini ya, cuma dimanfaatin aja sama Ajin. Di hari lainnya, Jisun diam-diam menjebol rumah Junso dan masuk ke dalam. Di sana dia menemukan kalau Junso telah berinvestasi di agensi tempat Ajin bekerja. Dengan segera, Jisun mendatangi Ajin, melabraknya karena telah memperalat Junso berinvestasi di agensi Ajin. Tapi Ajin dengan tenang mengungkapkan tentang Junso yang adalah anak haram. Ternyata Jisun dulu pernah main gila sama sopirnya. Nah, dari hubungan gelap itulah lahir Junso. Jadi Junso bukanlah cucu kandung dari kakeknya yang kaya raya. Lalu di hari lainnya, Sunghee yang dulu adalah ex-nya Ajin di SMA, menulis sebuah artikel tentang kelakuan Ajin semasa SMA, yang pernah menyebabkan masalah. Tentu hal ini sangat membuat kontroversi di mana-mana. Miri lalu memanggil Ajin untuk menuntut penjelasan. Ajin seperti biasanya dengan santai mengatakan kalau tuduhan mengenai dirinya adalah palsu. Setelah mendengarkan penjelasan Ajin, Miri pun akhirnya mempercayai Ajin. Tapi artikel yang ditulis Sunghee tetap membebani Ajin, sampai akhirnya dia jatuh sakit. Saat itu, Ingang sedang tidak ada di Korea. Jadi nenek Ingang mendatangi rumah Ajin untuk merawatnya. Saat menemani Ajin tidur, nenek Ingang mengatakan kalau dirinya sangat mempercayai Ajin. Pokoknya sayang banget dah nenek Ingang kepada Ajin. Lalu suatu hari, Ajin mendatangi kuil. Di sana dia bertemu dengan Jungho yang sudah dibebaskan. Nah loh, semua orang dari masa lalu tiba-tiba kembali lagi. Jungho menanyakan apakah Ajin sudah merasa tenang sekarang. Ajin menjawab, iya sedikit. Pada saat yang sama, nenek Ingang menyapa keduanya. Ternyata nenek Ingang juga mengenal Jungho. Karena nenek Ingang pernah menjadi sukarelawan di penjara tempat Jungho ditahan. Di tempat lain, Ajin menelepon Jeo setelah sekian lama tidak pernah menghubunginya. Ajin meminta tolong kepada Jeo untuk menyelidiki Jungho. Keesokan harinya, saat Ingang dan Ajin sarapan bersama, Ingang memberitahu Ajin kalau ada seorang penulis yang lagi naik daun bernama Yoon Sok-ha yang adalah Junso. Ingang mengatakan kalau Junso bersikeras agar Ajin membintangi film adaptasi dari karyanya. Dan itu adalah syarat Junso untuk berinvestasi di agensi Miri. Ingang meminta agar Ajin memikirkan hal ini terlebih dahulu. Jangan buru-buru ambil keputusan. Malam harinya, Ajin mendatangi Junso ke rumahnya. Ajin menegur Junso karena memeras Miri dengan uang, mengusik Ingang, dan membuat Ajin mendatanginya. Tapi Junso mengatakan kalau Ajin yang membuatnya melakukan hal ini. Udah setahun mereka sama sekali tidak pernah kontak satu sama lainnya. Dan sekarang, Junso menagih janji Ajin untuk memutuskan Ingang. Kan janji awalnya Ajin hanya akan berpacaran setahun dengan Ingang. Tapi ini udah lebih dari setahun. Junso khawatir Ajin benar-benar mencintai Ingang. Ajin lalu menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dari Junso. Pada saat yang sama, Lena masuk ke rumah Junso dan mendapati Ajin sedang berduaan dengan Junso. Hal ini tentu membuat Lena murka, tapi Junso segera menenangkan Lena. Setelah itu, Ajin menemui Jeo. Jeo melaporkan kalau dia sudah mengikuti Jungho beberapa hari ini. Jungho sempat mendatangi kolumbarium ayah Ajin untuk memberi penghormatan dan meminta maaf kepada ayah Ajin. Di malam harinya, Ingang serta Ajin merayakan hari ulang tahun Ajin. Dan ketika Ingang sedang ingin melamar Ajin, Lena tiba-tiba muncul di sana bersama dengan Junso. Lena segera mengundang dirinya sendiri serta Junso untuk makan bareng dengan pasangan tersebut. Ketika itulah Lena mengatakan kalau dulu Junso dan Ajin itu teman sekelas. Tentu hal ini membuat Ingang terkejut. Ajin menjelaskan kalau sebenarnya dirinya dan Junso sempat bersaudara gitu. Tapi itu adalah kenangan yang tidak menyenangkan buat Ajin. Junso menambahkan, karena dulu ibu Junso tidak memperlakukan Ajin dengan baik. Jadi Junso selalu merasa bersalah kepada Ajin. Lena lalu bertanya, kenapa kemarin malam itu Ajin mendatangi Junso ke rumahnya? Ingang kembali terkejut mendengarnya. Ajin menjawab karena dia ingin menolak dengan sopan peran yang Junso tawarkan. Mengetahui semua kebenaran ini sangat membuat Ingang kewalahan. Jadi dia pergi keluar untuk mencari udara segar. Dan Ajin segera mengikutinya. Sementara itu di rumah Ajin, nenek Ingang sedang membuatkan sup rumput laut untuk Ajin. Tapi nenek Ingang tidak sengaja menjatuhkan piring, yang membuat tangannya terluka. Saat nenek Ingang mencoba mencari obat di salah satu lemari, dia melihat buku diarinya ada di sana dong. Nah loh, kamu ketahuan. Terkejutlah nenek Ingang kan jadinya. Kembali ke Ajin.
Ingang menanyakannya apakah benar hubungan Ajin dan Junso hanyalah sebatas saudara. Ajin mengatakan udah nggak kok sekarang, karena kedua orang tua mereka bercerai. Pada saat yang sama, Ingang ditelepon oleh adiknya, memberitahu Ingang kalau nenek mereka sudah berhasil menemukan buku diarinya yang dulu sempat hilang. Kali ini, Ajin deh yang terkejut mendengarnya. Setelah menerima telepon itu, Ingang pamit kepada Ajin, karena Ingang harus pergi ke luar negeri lagi. Begitu Ingang pergi, Ajin segera meminta tolong kepada Jeo untuk mengantarnya ke apartemen nenek Ingang. Saat tiba, nenek Ingang segera mengkonfrontasi Ajin tentang buku diarinya. Sementara Jeo, dia menunggu Ajin di depan apartemen. Dan Jeo juga sudah memanggil Junso. Pada saat itu, kedua pria tersebut terkejut karena tiba-tiba mendengar sesuatu telah jatuh. Jeo segera berlari menghampiri Ajin. Ternyata nenek Ingang telah jatuh dari tangga. Dan kemungkinan besar Ajinlah pelakunya. Dengan segera, nenek Ingang dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Sedangkan Ajin menunggu di luar ruang operasi. Tapi sayangnya, nyawa nenek Ingang tidak tertolong. Akhirnya, Ingang harus kembali ke Korea hanya untuk menghadiri pemakaman neneknya. Ingang dan adiknya tentu sangat sedih. Ajin juga ada di sana menemani kedua saudara tersebut. Setelah situasi agak tenang, seorang detektif menanyai Ajin tentang kejadian yang sesungguhnya. Dia mengatakan kalau nenek Ingang terjatuh karena mengeluh kepalanya sakit. Sementara itu di rumah duka, Jungho juga datang ke sana untuk memberikan penghormatan kepada nenek Ingang. Pada saat itulah, Inmo yang adalah adik Ingang mendatangi Jungho, menanyakan apa hubungan Jungho dengan Ajin. Karena kan kemarin itu sewaktu di kuil, Inmo juga ada di sana menemani neneknya. Jadi dia tahu kalau Ajin dan Jungho adalah kenalan lama. Kemudian setelah itu, Inmo mencari tahu hubungan antara Ajin dengan Jungho di internet. Lalu menemukan kalau Ajin dan Jungho pernah terlibat kasus penghabisan nyawa Pabe. Sepertinya Inmo mulai mencurigai Ajin. Tapi Jungho tidak mengatakan sesuatu yang buruk tentang Ajin. Di tempat lain, reporter Lim menghubungi Sung-hee untuk menanyanya tentang artikel yang kemarin itu Sung-hee tulis di internet. Tapi Sung-hee segera menutup telepon dari reporter Lim. Karena ternyata Jeo ada di sebelah Sung-hee. Jeo mengancam akan membeberkan kelakuan Sung-hee sewaktu SMA di internet juga untuk menghancurkan karir Sung-hee. Jadi Sung-hee nggak berani berkutik deh. Lagian Sung-hee juga dulu nggak bener sih. Besoknya saat Ingang mendatangi apartemen neneknya, seorang tetangga mendatangi Ingang dan memberitahunya kalau sebelum nenek Ingang terjatuh, nenek Ingang pulang ke unitnya dengan menangis terseduh-seduh. Lalu seorang wanita muda cantik mendatangi nenek Ingang. Tentu saja maksudnya itu adalah Ajin. Di saat itulah tetangga melihat nenek Ingang memukuli dada Ajin dan mengatakan aku percaya padamu yang menipu seluruh keluargaku. Selain itu, ada unit lain yang diam-diam memasang kamera CCTV di lorong apartemen karena paketnya suka hilang. Tetangga lalu menyarankan agar Ingang menemui unit tersebut dan meminta rekaman CCTV-nya untuk mengetahui kebenaran tentang nenek Ingang yang terjatuh. Tapi saat Ingang mendatangi unit tersebut, pemilik unit mengatakan kalau dia sudah menyerahkan rekamannya kepada polisi. Lalu malam harinya, Ajin mendatangi apartemen Ingang dan tiba-tiba minta putus dong. Intinya, Ajin sekarang lagi ditawarin peran penting oleh sutradara terkenal. Dan dia nggak pengen hubungannya dengan Ingang menghalangi karirnya. Tentu saja Ingang sangat terkejut, marah, frustasi, dan sakit hati mendengarkan celotehan Ajin ini. Dia nggak mengira wanita manis yang dikencaninya selama ini adalah orang yang kayak gini. Apalagi Ingang masih berduka akan kehilangan neneknya. Tapi Ajin nggak peduli. Dia malahan membeberkan kebenaran tentang dirinya yang mencuri buku harian milik nenek Ingang dengan tujuan untuk mendapatkan hati Ingang dan berpacaran dengannya. Dan nenek Ingang mengetahui tentang hal ini. Karena itulah nenek Ingang sampai jatuh dari tangga. Mendengar hal ini, Ingang langsung berteriak, menanyakan apa yang sebenarnya telah Ajin lakukan kepada neneknya. Ajin menjawab kalau hanya itu kebenarannya. Dia ngeke pengen Ingang memutuskan hubungan mereka. Lalu pergi begitu aja meninggalkan Ingang yang patah hati. Setelah itu, Ajin menelepon reporter Lim, memberitahunya kalau dirinya dan Ingang sudah bubar, dan meminta reporter Lim untuk menulis artikel tentang hal ini. Saat dalam perjalanan pulang, Jeo tidak sengaja melihat sebuah mobil mengikuti mobil Ajin. Jadi Jeo menghalangi mobil tersebut. Tapi Jeo segera didatangi oleh beberapa mobil lainnya dan digebukin sampai babak belur. Kemudian Miri mendatangi Ingang, memberitahunya untuk melupakan Ajin. Miri juga bertekad tidak akan memperpanjang kontrak dengan Ajin. Ingang setuju untuk melupakan Ajin dan mereka pun minum bersama. Tapi besoknya Miri kembali mendatangi Ingang ke apartemennya. Dan kali ini Miri melihat pemandangan yang menyayat hati karena Ingang bundir dong sahabat nonton. Duh, gila banget deh ini. Ajin sih bener-bener nggak bisa dimaafkan. Tentu saja. Hal ini membuat heboh semua orang kan. Jadi Junso segera menemui Ajin, menuduhnya telah memprovokasi Ingang sampai Ingang bundir seperti ini. Junso memohon agar Ajin hidup seperti orang normal, kenapa sih?
Tapi Ajin mengatakan kalau ini bukanlah salahnya. Kemudian pemakaman kedua pun terjadi. Itu adalah pemakaman Ingang. Miri sangat amat sedih melihat orang yang selama ini didukungnya metong begitu aja. Adik Inggang juga menangis sejadi-jadinya. Lena juga ada di sana, tapi Ajin tidak muncul di pemakaman Inggang. Di hari berikutnya, semua penggemar Inggang melakukan demo, menuntut agar agensi mengeluarkan Ajin. Ajin bahkan diserang oleh para penggemar Inggang. Dia dilempari telur gitu, dan dihujat habis-habisan. Di tempat lain, Miri menemui reporter Lim, memberikannya berkas kasus Ajin zaman dulu itu, dan menyuruh reporter Lim untuk membeberkan kasus tersebut, agar karir Ajin mati. Wah, Miri udah sakit hati banget nih sama Ajin. Sementara itu di rumah Junso, kita mengetahui kalau Junso lah yang telah mengambil rekaman CCTV dari unit lain di apartemen Nenek Inggang. Junso sebenarnya ingin tahu kejadian malam itu. Apakah benar Ajin mendorong Nenek Inggang atau enggak? Tapi Junso galau untuk menonton rekaman CCTV tersebut. Ternyata yang terjadi adalah Nenek Inggang memang mengkonfrontasi Ajin karena telah menipunya. Tapi Ajin segera mengakui hal tersebut dan meminta maaf. Nenek Inggang pun setuju untuk memaafkan Ajin, memeluknya, dan bahkan meminta Ajin untuk nggak usah menceritakan kebenaran ini kepada siapapun. Lalu setelah itu Nenek Inggang keluar unit apartemennya dan hendak menunjukkan anak kucing kepada Ajin. Tapi ketika itulah Nenek Inggang kelenyangan dan terjatuh dari tangga. Junso akhirnya menonton CCTV itu, dan mengetahui kalau Ajin sama sekali tidak mendorong Nenek Inggang, melainkan Nenek Inggang yang jatuh dengan sendirinya. Sementara di tempat lain, seorang pria yang tampaknya adalah CEO sebuah perusahaan memerintahkan anak buahnya untuk melidiki hubungan Ajin dan Jeo. Sepertinya pria ini yang menyuruh bawahannya kemarin itu mengikuti Ajin dan yang mukulin Jeo. Gila sih, nggak nyangka Inggang nasibnya bakalan kayak gini ya sahabat nonton. Kayaknya orang kayak Ajin ini harus banget ketemu orang yang mirip juga deh sama dia. Biar tahu rasa juga lah ya sesekali. Jangan lupa saksikan kelanjutan drama ini ya. Sampai jumpa.